Selamat pagi, Bu. Eh, saya dengan Patricia. Oke, Bu. Jadi sebelumnya saya bisa kan minta waktu Ibu sebentar untuk konseling Oh beberapa ya, hal dengan saya bisa mengenai bisa bisa. jenjang karir saya ke depannya, Ibu. Iya, Bu. Eh, jadi gini, Bu. Pertama-tama saya tuh kan sementara sedang berkuliah di Fakultas Manajemen dan sudah semester 7. Nah, yang jadi concern saya saat ini yaitu saya mau saya bingung, Bu. Jujur saya bingung ke depannya setelah saya lulus nanti saya mau jadi apa gitu, Bu. Terus apalagi sekarang saya tuh sedang ada istilahnya sedikit masalah dengan orang tua lah, Bu. Mengenai apa untuk kedepannya ini setelah saya lulus, karena jujur saja orang tua saya mau saya untuk mengikuti tes CPNS atau menjadi PNS kan, Bu, karena menurut mereka itu sudah lebih proper, gajinya juga sudah kita tahu udah tetap gitu kan gajinya, Bu, masa depannya udah ada lah istilahnya. Sedangkan yang saya mau itu sesuai minat dan bakat saya, Bu. Jadi saya mau setelah saya lulus nanti saya pengen buka satu usaha gitu yang sesuai sama minat dan bakat saya. Mungkin seperti itu, Bu. Oke 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 oke. Yang sekarang ya, kita lihat dulu ya. Sebenarnya usaha apa yang sebenarnya adik Patricia mau lakuin seperti itu? Ya, Bu. Jadi saya membuka usaha itu karena sesuai dengan bakat saya atau minat saya gitu lah, Bu. Saya tuh tertarik di Hmm, bidang musik gitu, Bu. Jadi saya dari kecil memang suka musik. Kemudian jadi saya tuh udah oke. merencanakan untuk planning ke depan setelah saya lulus, saya membuka usaha, membuat membuka toko menjual peralatan musik seperti itu, Bu. Oh iya, itu kalau musiknya apa aja? Memang alat musik atau atau alat musiknya apa apa saja seperti itu? Ya, jadi yang sudah saya planningkan itu saya pengennya alat musiknya beragam, Bu. Jadi gitar ada, keyboard ada, terus drum juga ada, biola juga ada. Jadi Oke untuk saat ini oke oke. yang saya pikirkan itu sih, Bu. Iya iya iya. Terus apa pemicu Ade Patricia sendiri untuk melakukan usaha tersebut? Jadi Alasan utamanya. sebenarnya saya karena minat saya itu di musik kan, saya juga suka musik dan kebetulan saya bisa mainkan beberapa alat musik. Jadi ya meskipun tidak Oh iya. selancar itu, tapi saya eh, minatnya itu memang di situ, Bu. Jadi saya pengen aja begitu buka toko musik. Kemudian saya melihat dari di tempat saya kan, Bu, itu banyak anak-anak yang suka musik dan memang kota tempat saya tinggal itu dijuluki City of Music, Bu. Jadi memang peminatnya banyak di Oh, sini, Bu, begitu, Bu. oh seperti itu ya. Iya, Bu. Sebenarnya Ade Patricia sendiri target wisudanya ada. Iya, Bu, saya sudah menentukan target untuk tahun 2021, itu tahun depan, Bu, untuk wisuda. Oh, tahun depan. Iya, Bu. Ada kabar, ada hal yang enggak sih yang membuat Ade Patricia Patricia sendiri nanti mengalami kayak ada kayak pengunduran wisuda, ada seperti itu? Saya rasa tidak, Bu. Saya harap semoga tahun depan itu saya bisa selesai tepat waktu, Bu. Oh, amin amin amin. Iya iya iya. Hmm, sebenarnya kita itu kembali pada diri kita sendiri ya. Mau bagaimanapun yang melakukan adalah kita sendiri gitu. Kalau kita melakukan sesuatu hal yang kita senangi, pasti kita melakukannya dengan ikhlas, dengan penuh sukacita. Jadi walaupun hasilnya tidak seberapa, tapi nanti kita bisa melakukannya dengan baik seperti itu. Jadi jadi setelah ini saya boleh diceritain sedikit apa sih yang akan Ade Patricia sendiri lakukan setelah wisuda seperti itu, planning apa seperti itu? Untuk planning sih saya rencananya setelah wisuda cuman pengen buka usaha itu, Bu. Cuman pengen
usaha menjual alat musik, toko menjual alat musik itu saya Bu. Hmm, seperti itu ya. Jadi di tahun pertama Ibu Ade Patricia sendiri langsung ingin melakukan usaha tersebut seperti itu. Iya Bu, begitu Bu. Oh iya iya iya. Terus kira-kira wisudanya lulusnya lulusnya tahun bulan berapa gitu seperti itu? Diperkirakan itu Agustus Bu. Soalnya Oh, kampus saya ya Agustus. wisudanya setahun Iya sekali. ya. Itu dari tahun 2021 kita kan lulusnya kan di bulan Agustus seperti itu. Untuk masuk ke tahun 2022 itu ada sekitar waktu 4 bulanan ya, seperti 4 bulanan. Iya ya Bu. 6 bulan 4 kayaknya Bu. bulanan. Iya, iya, Ya? 4-5 bulanan seperti Oh, iya, itulah iya, ya, iya, empat iya, lima benar Bu. bulanan seperti itu. 4 bulanan. Terus terus setelah Ade Patricia sendiri lulus, apakah di bulan itu di tahun yang sama Ade Patricia langsung merealisasikan usaha tersebut atau seperti apa? Bisa diceritain sedikit? Ya mungkin untuk tahun itu mungkin bisa Bu, saya pelan-pelan membangun usahanya tuh Bu, maksudnya mulai dari Oh, oke. mengumpulkan modal bisa Bu, terus baru bisa buka. Ya Bu. Terus bisa diceritain juga hal yang mendorong, hal apa yang mendorong Ade untuk melakukan usaha tersebut seperti itu? Hal apa gitu yang kayak membuat kayak semangat semangat Ade Patricia menggebu-gebu untuk melakukan usaha ini? Ya mungkin karena dilihat situasi sekarang, karena itu sebenarnya sesuai sama minat dan bakat saya sih Bu, saya lebih tertariknya kan Hmm, ke musik Bu, jadi saya berpikir ya mungkin tidak ada salahnya saya mencoba untuk membuka usaha tersebut Bu. oke. Terus apa yang membuat Ade Patricia sendiri yakin bahwa iya nih sepertinya usaha ini bagus gitu dan peluangnya besar dan akan berhasil gitu? Ada apa sih yang membuat semangatnya menggebu-gebu seperti itu? Yakin gitu. Mungkin kalau yang menurut saya yang membuat saya yakin itu ini sih Bu, target pasarnya kan, karena yang seperti sudah saya bilang tadi, orang-orang di sini tuh memang tertarik dengan musik. Di sini tuh banyak anak-anak yang suka musik, dan ya saya rasa itu salah satu alasan kenapa saya tertarik untuk buka usaha itu Bu. Dilihat dari Oke, target oke. pasarnya Bu. Cukup bagus dan cukup menarik ya mimpi ini. Jadi kalau saya boleh kasih saran, gimana De Patricia sendiri untuk pertama-tama itu harus harus ngerti tujuan tujuannya ini harus tetap optimis. Jika ingin sudah pokoknya kalau sudah optimis dengan usahanya, Ade Patricia harus tetap yakin gitu, nggak boleh pantang menyerah gitu. Jangan karena dapat ancaman sedikit atau dapat tekanan gitu ya, kitanya langsung down gitu, kita langsung kayaknya udah deh nggak usah dilakuin. Tapi gimana caranya Adik Patricia sendiri membangun bahwa ia perlahan-perlahan kayak seperti semuanya ada prosesnya, seperti itu ada proses jatuh bangunnya seperti itu. Terus Adik Patricia sendiri apa sudah menceritakan seperti itu, kayak menceritakan kepada orang tuanya gitu mimpi dan harapan ini gitu? Apa sudah pernah diceritain gitu, dibicarain, sharing? Sebelumnya belum sih Bu, soalnya saya masih ragu-ragu, saya masih takut untuk sharing ke orang tua atau Hmm. orang yang lainnya begitu Bu. Oh iya, mungkin karena ragu karena yang dari awal orang tuanya udah Iya, itu ya sudah iya Bu. menyuruh untuk menjadi PNS gitu. Betul Bu. Emang basic keluarganya memang PNS atau bagaimana? Bisa Ya, dijelasin? kebetulan memang keluarga saya mama sama papa itu PNS Bu. Oh iya iya. Jadi mereka mau saya untuk Iya, mengikuti kita tidak jejak bisa mereka. pungkiri juga sih bahwa PNS itu memang PNS itu menjamin ya, lumayan menjamin ya, kayak masa depannya sudah ada gitu. Tapi untuk kita kaum muda ini bahwa PNS itu kayak bukan kita gitu. PNS kan waktunya itu lumayan 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 apa ya? Lumayan flat gitu ya, datar pagi kerja, siang sore pulang, besok gitu lagi. Kalau usaha gitu kayak jiwa muda kita kayak ada naik dan turunnya ya.
ya bagus seperti itu. Kita tidak juga bisa pungkiri bahwa pemikiran orang tua kita supaya kita dijamin nih kehidupan ke depannya seperti apa gitu. Eh, jadi bagaimana kalau misalnya kedua orang tua adik sendiri memaksa bahwa adik Patricia harus menjadi PNS begitu? Eh, apa ada gambaran seperti mau melakukan apa nih gitu? Ada gambaran nggak sih? Ya kalau misalnya mereka menentang kan Bu, jadi makanya saya juga bingung sih Bu mau lakuin apa. Karena memang itu sudah Hmm. tujuan saya kan, planning saya dari awal. Kalau misalnya nggak jadi, berarti ya saya tidak tahu lagi mau ngapain Bu, begitu. Oh, oke, oke, oke. Kalau saya boleh kasih saran, beberapa saran itu, ya, pertama itu, ada harus ngerti dulu bahwa orang tua itu ingin yang terbaik, selalu ingin yang terbaik untuk kita, seperti itu. Nah, jadi bisa dibicarain dari sekarang gitu, kayak mas seperti kayak ini gini 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 gitu, musik itu tidak gini gini, PNS itu gini 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 gitu. Kita harus bisa ceritain ya, uh, kita mau jadi apa seperti itu, Ya, supaya orang tua kita juga tidak merasa bahwa mendadak nih mimpinya gitu, tapi memang dari awal kita iya mimpinya udah seperti ini seperti itu sih. Kasih gambaran aja. Kalau saya boleh kasih saran, ya dari sekarang udah boleh dibicarain ya, kedepannya mau jadi apa seperti itu. Kayaknya saya mau jadi ini jadi ini jadi ini, supaya orang tua kita juga tidak terkejut seperti itu. Terus terus uh, halo Ibu Patricia. iya Bu. Ya, oke, Patricia. Oke, jadi seperti itu. Kalau saya kasih saran, pokoknya harus tetap fokus, optimis, jangan Siap Bu. pantang menyerah. Pokoknya kalau memang ingin menjadi pengusaha musik harus tetap fokus seperti itu. Apakah ada Patricia sampai sekarang mengalami tekanan-tekanan gitu yang yang akan menuju pada depresi seperti itu, apa ada? Ya kalau depresi sih nggak sampai sih Bu, cuman memang tekanan tuh ada, kayak pressure atau nervous itu memang ada Bu, cuman tidak terlalu sampai yang bagaimana-bagaimana Bu. Kalau saya boleh kasih saran, mulai dari sekarang udah boleh diceritain ke orang tuanya kayak gini 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 seperti itu sih. Selamat pagi Bu Patricia. Iya selamat pagi. Oh enggak nih, aku aja yang mulai gimana? Hmm, Aku aja yang mulai. Aku aja. oke. Aku aja jadi ceritanya ketemu nih, udah dah. Oke. Selamat pagi dengan saudari Anggreni, betul? Iya Bu, saya Anggreni. Oke, saudari Anggrek ya. Sebelumnya kan kita sudah menjadwalkan Iya. akan sesi konseling ya hari ini. Ya. Oke, jadi saya akan Gini Bu, saya mau cerita. mendengar keluh kesah Anda. Saya mau cerita tentang ini sih Bu, tentang pengembangan karir saya ke depannya seperti itu, kayak saya menjadi seperti apa setelah 5 tahun ke depan gitu. Jadi kan saya kan sekarang mahasiswa semester akhir ya Bu ya. Saya sekarang udah di semester 7, tapi kebetulan saya belum ambil skripsi, baru semester 8 nanti ambil skripsinya. Jadi saya sedikit cerita nih tentang mimpi saya gitu. Jadi saya punya harapan itu Bu, kan saya lulusnya di usia 21. Kalau nanti saya bisa lulus di tahun 2021 seperti itu. Jadi saya itu nanti kan wisudanya mungkin sekitar bulan 8 gitu ya Bu ya, bulan 8. Jadi antara bulan di tahun 2021 itu saya memang ingin menghabiskan waktunya itu untuk jadi pengangguran seperti itu kali ya Bu ya, pengangguran, kayak saya pengen traveling gitu kemana gitu, kayak lebih ngebebasin diri dulu setelah berlama-lama dalam jenjang kuliah seperti itu. Jadi saya pengennya itu, jadi antara tahun 2021 saya habiskan dengan seperti itu ya. Tapi di 2022 nanti baru saya fokusnya ke ngelamar kerja seperti itu. Saya pengennya itu kerja di bank Bu. Saya pengen kerja di bank, pengen menjadi
ya kerja di bank seperti itu. Tapi saya pengen kerja di banknya itu sekitar paling lama itu 2 tahunan saja Bu. Saya pengen kerja di situ sekitar 2 tahunan saja seperti itu. Seperti saya pengen ngumpulin modal untuk membuka usaha Bu. Jadi saya punya target modal itu sekitar 30 jutaan. Jadi saya punya target seperti itu. Jadi saya nanti pengennya menyisihkan 30% dari gaji saya itu untuk ditabung Bu untuk modal usaha seperti itu. Jadi itu harapan saya bisa ngumpulin 30 juta itu untuk Steward. saya modal usaha seperti itu Bu. Jadi nanti setelah 20 saya cuma bekerja 22 tahun saja gitu, di usia saya 23 saya mau resign gitu. Saya mau resign dan saya pengen menikah Ibu. Jadi setelah saya menikah saya pengen langsung buka usaha dengan modal usaha yang saya kumpulkan selama saya bekerja di bank seperti itu Bu. Jadi saya pengennya sih buka usaha ternak lele sekalian ternak ikan gitu, dimana kayak sekarang kalau untuk ternak ikan lele dan ikan nila, ikan mas sendiri tidak memerlukan ruangan yang besar gitu Bu, kayak lahan yang luas dan modal yang besar-besar banget. Soalnya itu bisa dilakukan di belakang rumah, terus dikasih tambak-tambak kecil aja gitu Bu. Dan itu bisa saya kerjain di rumah seperti itu Bu. Jadi saya pengennya harapannya seperti itu. Gimana tanggapan Ibu tentang mimpi saya gitu, tentang karir saya ke depan yang saya sudah paparkan tadi. Ibu ada saran atau ada sedikit yang kayak kayaknya gitu ada? Ya, menurut saya kamu mimpinya atau planningnya ke depannya itu sudah bagus, sudah baik. Oh ya. Terus soal mengumpulkan modal untuk usaha itu juga baik. Kamu sudah punya pikiran ke depan untuk mengumpulkan modal usaha. Kemudian kamu juga sudah spesifik tahu kamu mau usahanya seperti apa. Seperti yang tadi kamu bilang, kamu akan berternak apa? Ikan lele, nila dan sebagainya kan. Untuk khusus ikan air tawar. Nah, kalau boleh saya tahu, kira-kira ada nggak sih kendala dalam hal eh, penetapan atau perencanaan kamu ke depannya itu buka usaha itu, kira-kira kalau boleh tahu apakah kamu ada kendala? Kalau kendala sih saya pikirin itu mungkin tentang masalah waktu dan masalah modal aja kali ya Bu. Karena kalau waktu saya mikirnya gini, kalau misalnya ternyata saya tidak lulusnya di usia 21, ternyata saya telat lulusnya seperti itu. Jadi otomatis saya yang berencana kerja menikah di usia 23 tahun, dan saya yang pengen berencana. Jadi waktu saya kan terpotong nih Bu 1 tahun. Jadi saya juga bingung nih, ini bakal kerjanya 2 tahun atau kerjanya 1 tahun gitu. Kerja 2 tahun tapi memperlambat planning saya untuk menikah, atau kerja 1 tahun tapi modal saya kurang seperti itu Bu. Kalau itu mungkin saya juga masih bingung, mungkin Ibu nanti bisa sedikit kasih saya arahan seperti itu, gambaran seperti apa, mungkin dari sudut pandang Ibu seperti apa. Karena kalau saya pribadi sendiri sih masih bingung. Kemudian itu kalau masalah modal ya itu tadi Bu, saya juga masih bingung apakah 30 juta itu sudah cukup atau enggak, seperti itu, atau ada yang kurang gitu. Kan kita tidak tahu ya Bu ya, 3 tahun ke depan apakah harganya masih sama, harga bibit lele masih sama, ataukah masih harga bahan bakunya masih sama seperti itu Bu. Jadi saya takutnya 30 juta saya itu kurang gitu. Dan jadi kalau saya merasa kurang, apakah saya harus menambah waktu kerja saya atau mengurangi mimpi saya gitu, atau memindahkan ke mimpi yang lain gitu, pindah ke usaha lain yang modalnya pas seperti itu. Kalau Ibu sendiri bisa kasih saya gambaran gitu gimana Bu? Ya, oke. Jadi tapi sebelum itu bisa saya tanya lagi, kira-kira ketika kamu sudah berada di situasi seperti itu, apa yang kamu pikirkan? Maksudnya ketika kamu sudah misalnya situasi yang tadi kamu bilang masalah eh, waktu dan misalnya telat lulus dan sebagainya itu, nah kira-kira ketika kamu berada di suatu situasi seperti itu, apakah kamu sudah memikirkan, ada sesuatu yang kamu pikirkan gitu? Iya, ya itu Bu, saya juga masih saya kan sudah kepikiran itu ya Bu. Ya, saya juga kayak
sayanya juga masih kayak bingung gitu, kayak mau gimana ini gitu. Saya juga masih kayak di dua pilihan gitu. Jadi sekarang saya juga mau sharing-sharingin sama ibu sendiri, kayaknya saya bagusnya gimana nih gitu. Karena kalau saya basicnya sendiri masih kayak pusing gitu, kayak masih belum belum punya belum punya tujuan yang pas jadinya gitu. Saya pengennya bu, setelah lulus saya kayak pengen benar-benar ya telat atau tepat waktu sendiri, saya udah kayak punya planning gini, kayaknya saya mau lakuin gitu. Terus perasaan kamu gimana? Maksudnya perasaan kamu sekarang tuh gimana ketika memplanningkan hal tersebut? Apa yang kamu rasakan gitu? Kalau saya sendiri yang ngerasain otomatis bahagia dan kayak excited gitu ya bu. Kayak saya setiap membayangkan mimpi-mimpi saya itu kayak rasa kayak kayak aku kayak nervous. Saya seperti yang Nggak kayak bisa ganggu nggak dong. sabaran. Pokoknya kayak pengen ada di zona itu seperti itu bu. Kayak saya kayak udah nggak sabaran banget untuk melakukan hal-hal yang dalam mimpi-mimpi saya kayak gitu bu. Ya pokoknya kadang menceritain saja saya excited banget seperti itu. Oke, jadi kalau menurut saya ya, jadi situasi sekarang yang sedang kamu hadapi itu kan dimana kamu sudah memutuskan untuk, kamu sudah merencanakan untuk membuka usaha setelah kamu lulus nanti. Cuman yang jadi masalahnya adalah kamu bingung karena perbedaan antara waktu dengan, misalnya kamu apa, seandainya kamu telat lulus ya kan, kamu juga pasti bingung apakah modalnya itu bakalan cukup atau tidak, terus kemudian harga bahan bakunya itu masih sama atau enggak ya kan, karena belum tentu Iya. setiap tahun tuh harga bahan baku sama, itu benar sekali. Kemudian perasaan kamu juga nervous. Nah, di sini saya bisa kasih solusi buat kamu. Jadi kalau menurut saya itu dimulai dari em, kamu mengatasi perasaan kamu dulu. Itu yang paling pertama. Dimana karena kalau kamu sudah tenang, tentu saja ketika kamu melakukan sebuah tindakan itu akan berjalan dengan baik. Jadi pertama-tama tuh kamu harus tenang, terus rencana atau planning yang sudah kamu buat itu kamu tetap jalankan. Kemudian bisa juga dengan konsultasi dengan orang lain selain dengan saya gitu kan, bisa konsultasi dengan orang yang lebih tahu tentang membuka usaha ini ya kan. Kamu bisa mencari tahu kira-kira orang-orang yang sudah pernah berpengalaman dalam usaha ini tuh seperti apa, jadi kamu juga bisa sharing, tanya pendapat mereka gitu kan, supaya ketika nanti kamu membuka usaha tersebut kedepannya kamu sudah lebih tahu, lebih mengerti gitu. Nah, jadi mungkin itu saja dari saya. Kemudian saran saya juga tidak usah khawatir, tetap lakukan bagian kamu, tugas kamu, semangat belajar biar kamu setelah lulus nanti bisa melaksanakan planning kamu atau membuka usaha kamu itu dengan baik. Bersungguh-sungguh, kemudian disiplin dalam menjalankannya, itu menurut saya pasti buat kamu berhasil. Ya mungkin itu dari saya. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan Seperti itu dari, ya bu ya. ya, dari kamu, dari saudari Anggrek ya, saya panggilnya Anggrek ya. Iya, Anggrek bu. Ya, Jadi seperti itu bu. Jadi saya juga masih masih ya masih kayak mikir-mikir dulu gitu. Tapi saya udah punya ada gambaran mau jadi apa ke depannya kayak gitu. Seperti itu bu. Saya pengen menjadi wanita karir seperti itu bu. Tapi karirnya itu di rumah saja gitu bu. Saya pengen jadi wanita karir tapi karirnya di rumah saja gitu. Jadi saya nggak usah kemana-mana seperti itu bu. Jadi kalau ibu menanggapin mimpi saya yang seperti ini gimana ya bu ya? ya jadi kalau menurut saya untuk mimpi kamu sudah bagus jadi wanita karir, kamu sudah punya planning ke depannya. Itu bisa dimulai dengan hal kecil sih. Jadi kayak kamu bisa dulu dengan lulus kuliah, setelah kamu lulus kamu bisa lagi untuk apa, mengupayakan mimpi kamu tersebut. Jadi itu bisa dilakukan seperti itu. Yang penting semua itu dari kemauan. Kalau kamu mampu, kamu usaha, terus kalau mungkin kamu tanya step-stepnya itu seperti apa. Nah itu mungkin kalau menurut saya bisa dengan melalui pengembangan karir itu kan seperti yang tadi saya bilang, kamu bisa berkonsultasi dengan orang yang mungkin lebih tahu terkait dengan usaha ini. Misalkan usaha ikan lele itu kira-kira butuh modal berapa, terus apakah nanti ada kerugian
ke depannya atau tidak, terus target pasarnya seperti apa, atau marketing mixnya seperti apa. Kamu bisa konsultasi dengan orang-orang yang mungkin lebih ahli dalam bidang itu, sehingga ketika nanti kamu sudah lulus kemudian kamu mau melaksanakan usaha kamu itu, kamu sudah siap gitu, kamu sudah siap mental, kamu sudah siap istilahnya mau berperang istilahnya, jadi kamu sudah siap senjatamu gitu, istilahnya seperti itu. Begitu Dek. Iya, iya. Iya Bu, mungkin mungkin gitu aja deh Bu, mungkin yang saya mau bahas ke Ibu. Terima kasih untuk waktunya Iya, Bu. sama-sama. Sangat saran Ibu sangat bermanfaat kayak buat buka pikiran saya lagi, kayak mau ke depannya mau jadi apa seperti itu Bu. Sama-sama. Terima kasih ya Bu. Tetap semangat ya, jangan menyerah, kamu pasti bisa. Ya Bu. Bye bye. Bye bye. While I was in the mall, walking around acting right now. I ain't tryna tell you what. Selamat malam Ibu. Iya, selamat pagi. Kok selamat pagi sih? Salah bagus. Mungkin itu aja sih. Pokoknya tetap semangat, jangan menyerah.